Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam hati yang sebenar-benarnya takwa, dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua dapat bertemu dengan hari yang kita nanti-nantikan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri ini adalah hari yang penuh dengan ampunan, penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengerjakan ibadah puasa selama sebulan penuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selayaknya seorang siswa yang mendapatkan rapor setelah mengerjakan ujian, maka kita setelah berpuasa selama 1 bulan penuh, maka kita berhak mendapatkan satu predikat, yakni predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Lantas bagaimanakah ciri-ciri daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Dijelaskan dalam surah Ali Imran, ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Ciri orang-orang yang bertakwa yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, baik ketika dia dalam keadaan sedang atau dia ketika dalam keadaan sedang susah. Dalam konteks Idul Fitri ini, Allah perintahkan kita untuk membayar zakat fitrah, di mana zakat fitrah maknanya, hikmahnya adalah dari harta kita ini ada sebagian hak yang harus kita berikan kepada orang-orang yang lemah, yang tidak mampu. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri orang-orang yang bertakwa yang kedua adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza, orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya, karena amarah ini merupakan akhlak yang tidak terpuji. Kalau orang marah, dia bisa menghina orang lain, mencaci maki orang lain, menggibah orang lain,
memfitnah orang lain, bahkan bisa sampai membunuh orang lain. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagi kamu surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga nanti selepas bulan Ramadan ya kita menjadi pribadi-pribadi yang sabar, pribadi-pribadi yang mampu menahan amarah emosi kita. Orang-orang yang tidak bisa menahan amarahnya, ia belum memiliki kualitas kecerdasan emosi yang baik. Yang ketiga adalah ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah, wal afina anin nas. Orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Jiwanya pemaaf, bukan pendendam. Makanya kemarin ketika di bulan Ramadan kita banyak membaca doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah pengampun, menyukai orang-orang yang memohon ampunan, maka ampunilah kami. Ya, kalimat al-afwu di dalam kalimat tersebut terdapat 3 kali. Itu menandakan bahwasanya kita sebagai hamba Allah benar-benar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari raya Idul Fitri ini ya kita ya biasanya ada tradisi yang namanya halal bihalal. Apa maksudnya halal bihalal? Maksudnya adalah kalau saya punya salah, ya saya pasti punya salah ke kamu dan kamu pasti punya salah ke saya, maka tolong dihalalkan kesalahan saya, tolong dimaafkan kesalahan saya. Ya, makanya ya hadirin, ya kalau sudah halal bihalal itu nanti akan memperkuat yang namanya ukhuwah Islamiyah kita, memperkuat persatuan umat Islam, memperkuat silaturahim kita. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Fitri artinya adalah hari kembalinya umat muslimin dan muslimat kepada kesucian. Ya, makanya makna zakat fitrah itu ya adalah penyucian. Nah, zakat fitrah ini adalah sebagai pembuka dan syarat ya diterimanya ibadah puasa Ramadan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrul Ramadan walakun bainas sama'i wal ard wala yurfa'u ila Allah illa bi zakatil fitri." Ibadah puasa di bulan Ramadan bergantung antara langit dan bumi dan tidak akan dibawa ke hadapannya Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah membayar zakat fitrah. Makanya kalau sudah urusan zakat fitrah, kita tidak boleh tunda-tunda. Nanti saja, tidak boleh. Harus segera dilaksanakan. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan yang kemarin, bulan Ramadan itu meninggalkan yang namanya warisan. Apa saja warisan di dalam bulan Ramadan? Yang pertama adalah jagalah spirit keimanannya. Kita ketahui di bulan Ramadan kemarin ya kita memiliki keimanan yang sangat bagus, iman yang sangat tinggi. Atas dasar iman kita mampu mengerjakan salat qiyamul lail. Atas dasar iman kita mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Atas dasar iman kita mampu mengerjakan salat berjamaah, salat tarawih. Maka selepas bulan Ramadan ini kita harus senantiasa menjaga yang namanya kualitas iman kita. Harus senantiasa stabil dan harus naik terus. Begitu turun kita harus naikkan lagi. Jaga stabilitas keimanan kita. Yang kedua adalah ya warisan bulan Ramadan
jagalah tradisi ubudiyahnya. Kita ketahui kemarin bulan Ramadan kita memiliki ibadah yang sangat bagus, baik dari segi kualitas ataupun kuantitasnya. Kita beribadah di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Maka nanti selepas bulan Ramadan kita harus tetap menjaga kualitas ibadah kita. Jangan sampai kita ibadahnya bermalas-malasan, turun kualitasnya. Kemudian hadirin, yang ketiga adalah warisan bulan Ramadan, jaga kemesraan kita dengan Al-Quran. Kita ketahui kemarin hubungan kita dengan Al-Quran begitu mesra, begitu intens. Kita membacanya, kita menghafalkan ayat-ayatnya, kita mengkajinya. Maka selepas bulan Ramadan ini jagalah kedekatan kita, intensitas kita, kemesraan kita dengan Quran. Baca Al-Quran setiap hari, karena nanti pada hari kiamat Al-Quran yang berikan kita syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, kata Rasul. Bacalah Al-Quran, karena nanti di hari kiamat Al-Quran akan memberikan syafaat, pertolongan kepada orang-orang yang senantiasa membacanya. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ada sebuah kisah dalam hadis yang sahih bahwasanya pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki sebuah mimbar, kemudian Rasulullah menaiki anak tangga 1, 2, 3, Rasulullah mengucapkan amin. Amin, amin. Mendengar ucapan Rasulullah, para sahabat bertanya-tanya, heran, dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tadi mendengarkan engkau mengucapkan amin, amin, amin. Ada apa gerangan ya Rasulullah?" Kemudian jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya pada saat aku menaiki anak tangga yang pertama, datang malaikat Jibril berkata kepadaku, Syaqiya abadun adraka Ramadan falam yukfir lahu." Celakalah seorang hamba yang ketika masuk bulan Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Kalau kita puasa dengan sungguh-sungguh, puasa dengan ikhlas, tidak hitung-hitungan sama Allah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan ikhlas karena Allah, tidak hitung-hitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, niscaya Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Kenapa orang ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin dia tidak muliakan bulan Ramadan, mungkin dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, mungkin dia tidak salat tahajud, tidak salat berjamaah, tidak tadarus Al-Quran, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, sesungguhnya pada saat aku menaiki anak tangga yang kedua, malaikat Jibril berkata kepadaku, Syaqiya abdun adraka abawaihi ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, celakalah seorang anak yang ketika orang tuanya sudah berusia lanjut, sudah lanjut usia, maka Allah tidak memasukkan dia ke surga. Kenapa anak ini tidak bisa masuk surga, hadirin? Karena anak ini anak yang durhaka kepada orang tuanya, kepada ayah bundanya. Pernah ada suatu kisah nyata, hadirin. Ada seorang kakak beradik memiliki ayah yang sudah sangat tua.
Berkatalah abangnya kepada adiknya, "Dik, ayah sudah tua. Bagaimana kalau ayah tinggal di rumah kamu saja ya?" Kata adiknya, "Tidak bisa, Bang. Saya sibuk dengan bisnis, tidak bisa." Ya, bagaimana kalau ayah tinggal sama abang saja ya? Apalagi saya sibuk sekali dengan bisnis, nggak bisa merawat ayah. Ya, kemudian kata keduanya adalah, kalau begitu kita masukkan saja ayah ke panti jompo. Nah, ini adalah kedua anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Memang dulu kecil siapa yang merawat dia, siapa yang mengurusi dia. Ayahnya sampai berjuang, panas kepanasan, hujan kehujanan. Sampai seorang ayah lembur, rela capek mengambil jam lembur untuk anak-anaknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, ada beberapa keutamaannya. Yang pertama, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada kedua ridhonya orang tua. Murkanya Allah ada pada kedua murkanya orang tua. Ya, kemudian lagi kalau kita bakti sama orang tua kita, hidup kita akan penuh barakah. Berkah artinya ziyadatul khair, ziyadatul ilmi, ziyadatul rizki, bertambahnya kebaikan-kebaikan dalam hidup kita, bertambahnya ilmu kita, bertambahnya rizki kita. Kalau kita bakti sama orang tua, semua anak-anak kita ini akan bakti juga kepada kita. Ya, kalau kita durhaka sama orang tua kita, maka semua anak-anak kita ini akan durhaka juga kepada kita. Hal jazaul ihsan illal ihsan, kata Allah. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang sama. Wa jazaun sayi'atun misluha. Balasan dari keburukan adalah keburukan yang sama. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat aku menaiki anak tangga yang ketiga, ya, malaikat Jibril berkata kepadaku, celakalah seorang hamba yang ketika disebut namamu wahai Muhammad, dia tidak mau membaca salawat kepadamu, celaka itu. Makanya ketika kita mendengar Nabi Muhammad, kita harus selalu membaca salawat. Allahumma salli wa sallim alaihi. Lebih komplit lagi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, limpahkanlah salawat, keselamatan, keberkahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang senantiasa sering membaca salawat, ya, maka nanti di hari kiamat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada dia. Ya, di mana ada hari yaumul hisab, hari perhitungan segala amal-amal kita, amal baik kita, amal buruk kita, hari yang sangat mengerikan. Rasulullah ya kenal sama kita. Rasulullah berikan pertolongan syafaat kepada kita karena kita suka salawat kepada Rasulullah. Kemudian kalau kita suka baca salawat, maka nanti kita di surga akan berdampingan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.